Hadirin hadirat, siapakah orang yang paling bahagia di dunia? Siapa orang yang paling layak mendapatkan kebahagiaan dalam hidup di dunia ini? Kalau kehidupan di dunia itu bahagia menjadi satu keinginan semua manusia, dan itu satu pemberian yang paling baik diberikan oleh Allah, orang yang paling layak untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia adalah Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wasallam, sebab beliau adalah rasulnya Allah, beliau adalah utusannya Allah, beliau adalah ulul azmi, beliau adalah penghulu kepada seluruh para anbiya, beliau adalah orang pertama yang akan masuk surga, beliau adalah orang yang dimuliakan oleh Allah daripada semua makhluk di langit dan juga di bumi. Allah kasih kepada dia, Allah sayang pada dia. Jadi kalau ada pemberian berupa kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah, orang yang paling layak diberi adalah Nabi Muhammad SAW. Dan memang beliau mendapatkan hidup yang bahagia. Beliau diberi kehidupan bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, bukan dengan kemewahan. Kalau kita melihat sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah menceritakan, katanya muncul anak bulan di rumah aku selama 3 kali anak bulan muncul, tak menyala di rumah Rasulullah api, yakni tak ada apa yang dimasak selama muncul anak bulan 3 kali, yakni 2 bulan lebih, hampir 3 bulan itu di rumah Nabi tak ada api yang menyala, dapurnya tidak menyala. Ini kiasan, dapur tak menyala, tak ada apa yang nak dimasak. Kata sahabat mengatakan, selama itu kamu makan apa? Katanya al-aswadan, makan korma dan juga air putih yang tak perlu menyalakan api untuk masak. Kita hari-hari kalau makan nasi lemak, maka selama-lama pun kita akan menjadi boring. Kalau kita hari-hari makan tom yam, lama-lama pun juga akan boring. 2 bulan makan benda yang sama. Itu yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW. Adakah beliau susah? Adakah beliau itu sempit hidupnya? Adakah beliau itu tidak bahagia dalam hidupnya walaupun hari-hari makan dengan korma dan juga air? Wallahi beliau adalah orang yang bahagia hatta berada dalam kesusahan yang seperti itu. Bila kita melihat tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW, yuk kita sama-sama sekarang malam ini kita masuk ke kehidupan bahagianya Rasulullah. Kita ingin tahu macam mana Nabi ini bahagia dalam hidup di rumahnya dulu. Kita tengok macam mana rumah Nabi SAW dan kehidupannya, untuk kita ukur dengan kehidupannya rumah, dan bagaimana Allah bagi banyak kepada kita nikmat berbandingkan apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, supaya kita bersyukur. Katanya baginda Rasulullah SAW, kalau tidur di atas alas, itu tempat alasnya tipis sekali, sehingga satu hari Siti Aisyah dihadiahkan oleh temannya alas tidur yang tebal macam ini. Maka teringat akan Rasulullah SAW, ini yang lebih layak untuk tidur nyaman adalah Rasulullah. Diambillah itu alas, dibentangkan oleh Siti Aisyah, yang lama dilipat oleh Siti Aisyah, diletakkan di dalam. Maka Nabi masuk ke dalam, Nabi tanpa melihat itu tilam yang dibentangkan. Kemudian Nabi pun rehat. Setelah bangun daripada rehatnya, Aisyah, ini tilam lain macam lah daripada biasa yang aku tidur. Lain daripada biasanya ini. Tilam ini tak seperti yang biasa aku tidur sebelum ini. Ternyata didapati tilamnya agak tebal. Kata baginda Rasulullah, ini apa wahai Aisyah? Kata Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kawan saya fulanah memberikan ini untuk saya, maka yang lebih layak untuk nikmat tidur adalah engkau, maka aku bentangkan untuk engkau. Kata baginda Rasulullah, Aisyah, bagi tilam aku yang lama dan bentangkan. Ini kasih balik kepada dia, tak perlu engkau nak gunakan lagi. Pergi Rasulullah keluar. Siti Aisyah pikir, sayanglah, siapa tak mahu tidur dengan alas yang empuk? Siapa yang tak mau nyaman dalam tidur? Mahu, semua orang mahu. Maka Siti Aisyah tak pulangkan balik, sebab sayanglah nak bagi. Masuk balik Rasulullah. Katanya, Aisyah, kenapa tidak diletakkan balik itu alas aku yang lama? Katanya, ya Rasulullah, ini adalah sedap, dan katanya kasih balik ini. Kemudian Nabi pergi tempat lain lagi. Patah balik lagi, belum dilipat oleh Siti Aisyah.
Kata baginda Rasulullah, Aisyah, kalau aku mahu yang lebih nyaman daripada apa yang kau bentangkan ini, Allah akan kasih kepada aku. Tapi aku diperintahkan untuk hidup dalam keadaan bersederhana. Lipat balik, pulangkan dia kepada orang yang memberi, aku lebih selesa dengan tilamku atau dengan alas aku yang lama. Apa alasnya yang lama? Kalau tidur itu boleh berbekas bahagian daripada belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibicarakan tentang alas tidurnya. Dibicarakan juga tentang kehidupan Rasulullah pada rumahnya. Hasan al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan, setelah wafatnya Rasulullah, maka rumah Rasulullah itu akan dirobohkan karena ingin diperluaskan Masjid Nabawi supaya lebih luas dapat menampung orang ramai. Maka sebelum dirobohkan rumah Nabi, diberikan peluang kepada kaum muslimin untuk menyaksikan terakhir kali rumah Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Hasan al-Basri mengatakan, saya pun masuk rumahnya. Katanya saya dapati bumbung rumah Nabi ini kalau saya pegang sendiri saya boleh sentuh itu bumbung rumah baginda Rasulullah SAW. Bumbungnya rendah, terbuat daripada pelepah korma, yang kalau kadang masjidnya pun juga sama. Kalau hujan, kadang-kadang hujan pun masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Pernah masuk dalam masjid Nabi SAW. Kemudian pernah satu waktu ketika baginda Rasulullah salat dan kemudian hujan turun, tempat imam mihrabnya Nabi itu basah dengan air. Nabi itu bangkit daripada sujudnya, dahinya ini dipenuhi dengan tanah yang masih lekat di dahi baginda Rasulullah SAW. Bukan karpet cantik macam Masjid As-Salam ini kan. Bukan indahnya tempat ini dengan bumbung yang cukup kokoh dan megah ini. Tapi ianya adalah bahagian daripada bagaimana kehidupan yang ada pada waktu itu. Supaya kita dapat menghayati betapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dengan apa yang ada pada umat-umat yang terdahulu. Termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau didatangkan oleh Siti Fatimah Zahra makanan. Setelah masak di rumahnya, kadang mengatakan kepada seorang pembantunya, hantarkan makanan ini kepada ayahku, dibawa kepada baginda Rasulullah SAW. Kata baginda Rasulullah, wallahi ya Fatimah, kali ini adalah makanan yang sudah selama 3 hari tak ada makanan yang masuk dalam perut ayahmu. 3 hari tidak makan, itu baru kali pertama. Setelah 3 hari roti dihantarkan oleh Siti Fatimah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kalau memakai pakaian, kalau pakaiannya itu sudah agak lama dan lusuh, ambil pewarna, sibghah itu mana, ambil pewarna, air campur dengan air dikasih warna, itu pakaian Nabi Muhammad SAW kasih warna, dijemur, lepas itu pakai balik, bukan beli baru, tapi kain lama yang diubah warnanya atau diperbaharui warnanya. Itu adalah pakaian Rasulullah. Mangkoknya itu dimiliki, itu mangkok untuk minum, itu mangkok untuk wudhu, itu mangkok untuk segala keperluan yang ada di rumah Nabi SAW. Kita punya dapur hari ini ada mangkok kecil, mangkok setengah kecil, mangkok sedang, mangkok setengah sedang, macam-macam mangkok ada. Belum lagi itu untuk gorengan, macam-macam urutan tuh kalau kita gantung, kalau kita tengok di dapur macam-macam gantungan tuh macam-macam alat untuk memasak. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu pinggannya, itu mangkoknya, itu alasnya, itu pakaiannya, itu tilamnya, itu rumahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau pernah di-offer oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, arada alayya rabbi an yaj'al badha makkah dhahaban. Allah menawarkan kepada saya untuk dijadikan badha, kawasan di Mekah itu padang pasir luas, untuk dijadikan emas. Allah berikan kepada aku tanpa kurang darjat Nabi SAW. Ini bukan milioner, bukan bilioner lagi dah. Kalau ini bukan punya satu padang itu jadi emas. Arada alayya rabbi an yaj'al badha'a makkah dhahaban. Allah menawarkan kepada saya untuk dijadikan padang seluas ini adalah emas untuk saya tanpa kurang. Saya menolak. Innama asbiru yauman, saya ingin sabar 1 hari dan saya ingin bersyukur 1 hari. Kenyang 1 hari bersyukur, lapar 1 hari untuk bersabar. Kehidupannya seimbang. Ketika dapat nikmat, kehidupannya seimbang.
ketika berhadapan dengan musibah, itu bahagia. Adapun orang berpikir tentang bahagia, saya mau bahagia, tak mau sakit. Mana ada orang di dunia yang tak mendapatkan, tak diduga dengan sakit. Saya mau hidup bahagia di dunia tapi tak mau susah. Mana ada orang yang mau hidup di dunia tak mau susah, umpama orang pergi mandi ke swimming pool tak mau basah. Mana boleh, ini dunia adalah tempat untuk diduga. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami Allah pasti akan menduga kamu dengan sedikit perasaan takut, kurang harta, kurang nyawa, kurang makanan dan buah-buahan. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Orang diduga itu diucapkan tahniah oleh Allah. Orang yang mendapatkan musibah itu diucapkan tahniah oleh Allah. Fabashirhum, sampaikan kabar gembira kepada mereka yang diduga oleh Allah, yang diberi musibah oleh Allah. Mana ada hidup akan susah kalau Allah memberikan kabar gembira hatta kepada orang yang diduga dengan musibah. Mana ada hidup akan tidak senang kalau Allah mengucapkan kabar gembira pada masalah yang dilalui dalam hidup di dunia ini. Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiras sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang bersabar ketika diduga dengan perasaan takut, takut miskin, takut mati, takut sakit, takut macam-macam takut. Orang yang diduga dengan perasaan takut tapi dia kembali kepada Allah dan sabar, basyir, sampaikan kabar gembira. Mana ada orang susah kalau Allah berikan kepada dia congratulations. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabashirhum, sampaikan kabar gembira. Mana ada orang sampaikan kabar gembira kalau dia susah? Mana ada orang akan hidup sumpit kalau Allah mengatakan kabar gembira untuk dia? Tapi memahami arti kebahagiaan perlu untuk difahami mengikut filosofi yang dimaksudkan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Fabasyirus sabirin, orang-orang yang bersabar itu adalah yang diberi kabar gembira. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang diberi musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang itu bahagia. Orang itu adalah yang mendapat kabar gembira. Orang itu yang bertuah dalam musibahnya, dalam masalahnya, dalam dugaannya. Demikian kita membaca bagaimana kehidupan ini tidak boleh lepas daripada dugaan dari Allah. Baik itu diduga dengan nikmat atau diduga dengan musibah. Kedua-duanya adalah peluang untuk mendapatkan kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyirus sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ini bagi orang yang dia mau mencari kebahagiaan daripada sumber yang betul, daripada tempat yang betul, bukan kebahagiaan yang kita cipta, bukan kebahagiaan yang kita create, bukan kebahagiaan yang kita maksudkan. Apalah kalau kita kumpul di sini, kemudian ditanya, kamu akan hidup bahagia, apa yang menyebabkan kamu bahagia? Akan 1001 jawaban. Satu, ingin bahagia dengan masyhur. Satu, ingin bahagia dengan banyak followers dalam punya Facebook atau TikTok. Yang satu lagi ingin bahagia dengan banyak duit. Yang satu lagi mau bahagia dengan banyak melancong. Yang satu mau bahagia dengan sehat. Yang satu yang betul yang mana? Tak ada seorang pun daripada kita yang akan mengatakan yang saya paham itulah yang betul. Siapa kamu? Tapi kalau Allah yang bagi tahu, siapa boleh lawan Allah Subhanahu wa taala? Kita kena memahami arti kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Allah, bukan yang kita cipta dalam kita punya minda dan kita punya khayalan. Karena apa yang kita cipta hasil buah pikiran kita sahaja. Tapi kalau Allah yang bagi tahu, Dia yang cipta hidup, Dia yang cipta mati, Dia yang cipta segala-galanya. Allah berfirman, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan beri kepadanya kehidupan yang senang, yang bahagia di dunia. Walaupun berbagai macam masalah dilalui, adapun di akhirat wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti akan memberikan kepada mereka balasan yang terbaik nanti di akhirat sebagai balasan atas perbuatan mereka ketika berada di dunia. Apa yang tidak diuntungkan kepada orang yang beriman dan beramal saleh untuk hidup bahagia bukan di dunia saja. Kalaulah ada orang hidup di dunia tak ada sakit. Kalaulah ada orang di dunia tak pernah susah.
Kalaulah dia dapat semua apa yang diinginkan oleh manusia dalam hidup di dunia, kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak beramal saleh, hidupnya paling sengsara nanti di akhirat. Hatta di dunia dia punya apa-apa. Ini adalah tahlil, kesimpulan dibuat bukan oleh orang-orang ahli saintis. Kesimpulan ini bukan dibuat oleh orang-orang yang mengkaji kajian. Ini kesimpulan Allah yang cipta kehidupan di dunia dan cipta kehidupan di akhirat. Bagi tahu kalau orang tidak beriman dan tidak beramal saleh, hidupnya sengsara. Demikian janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang beriman, hidupnya bahagia di dunia, bahagia di barzakh. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peperangan Uhud, saya ingat namanya Sa'ad bin Rabi'. Didapati beliau dicari oleh baginda Rasulullah. Siapa di antara kamu yang boleh tahu keadaan sahabat Sa'ad bin Rabi'? Dicari oleh sahabat. Di antara 70 orang yang gugur syahid dalam peperangan Uhud, dijumpai salah seorang daripada mereka adalah Sa'ad bin Rabi'. Kemudian ketika dibalik didapati beliau fi athna'ir ramak. Khalas, yani sudah berada di penghujung dalam hidupnya. Yani sudah berada dalam keadaan nazak. Ditanya, Rasulullah menyampaikan salam kepada engkau dan bertanya keadaanmu. Kata Sa'ad bin Rabi', katanya sampaikan salam aku juga kepada Rasulullah dan beritahukan kepada beliau jazakallahu khaira. Semoga Allah beri balasan yang baik. Terima kasih wahai Rasulullah. Ya Sa'ad, kamu nak meninggal dunia. Kamu dalam keadaan nazak. Kamu akan terpisah kehidupan kamu, akan meninggalkan harta benda kamu, kamu akan tinggalkan segala-galanya. Gal jazakallah khair, terima kasih untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sa'ad, engkau korbankan nyawa kamu. Gal jazakallahu khairan, terima kasih untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berterima kasih kepada Nabi karena sedang merasai indahnya kehidupan yang sebenar, walaupun pada kacamata zahir dia sedang nazak. Tapi dia bahagia. Dia senang. Karena dia tahu akan pergi ke tempat yang lebih baik di barzakh. Sesaat di alam barzakh. Sebagai balasan baik dari Allah, nak dibandingkan sepanjang hayat nikmat di dunia, sesaat di barzakh jauh lebih nikmat berbandingkan sepanjang hayat bahagia di dunia. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Yasin yang kita baca setiap malam Jumat, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seseorang yang dibunuh, kemudian dia berada di alam barzakhnya, dia memberitahukan qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Seorang bernama Habibun Najjar, seorang saleh, mengajak kaumnya, ya qaumi ittabi'ul mursalin, hai kaumku, ikutlah kamu pada rasul-rasul ini. Kaumnya tidak mau dengar, ingkar, maka Habibun Najjar dibunuh oleh kaumnya sendiri. Saat dibunuh oleh kaumnya sendiri, dia mengatakan di alam barzakhnya, sudah meninggal tak boleh bangkit balik untuk bagi tahu. Tapi di alam barzakhnya dia berkata, Allah beritahu apa yang dia kata. Allah menyampaikan message risalah daripada orang daripada alam barzakh. Ya, karena kita tidak boleh dialog dengan mereka. Kita tidak boleh masuk ke alam barzakh. Tapi Allah bagi tahu apa orang kata di alam barzakh. Bukankah dalam Al-Quranul Karim diceritakan tentang para syuhada yang meninggal dunia syahid di alam barzakhnya, mengatakan kepada orang yang masih hidup, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan orang-orang sudah mati syahid di alam barzakhnya beritahu kepada yang hidup di dunia, jangan takut, jangan sedih. Aku sudah mendahului kamu di dalam sedap, nyaman, selesa, tentram. Jauh lebih nikmat daripada kamu hidup di dunia. Itu message ahli barzakh disampaikan oleh Allah dalam Quranul Karim. Supaya apa? Supaya kita paham, supaya kita yakin Quran bercerita tentang kebahagiaan bukan di dunia saja. Di barzakh ada kehidupan juga yang senang, tapi penentuan hidup senang di barzakh ya dalam umur singkat di dunia ini.
Jangan pula kita hidup di dunia tidak beramal soleh, ingin hidup di barzakh dalam keadaan nyaman dan tentram. Tidak boleh orang tanam durian, tidak mungkin tanam tuai tembikay. Amal soleh yang ditanam, maka hasilnya pun juga kebaikan. Man amila solehan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Yang beramal soleh maka dia akan dapat pahalanya, yang berbuat maksiat maka dia akan tanggung dosanya. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Habib An-Najjar setelah dibunuh dia mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun. Andailah kaum aku itu tahu apa yang aku dapat di alam barzakh. Bima ghafara li rabbi, apa yang sudah Tuhanku ampunkan kepada aku. Wa ja'alani minal mukramin, dan Allah jadikan aku sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah. Yalah, di barzakhnya itu masih belum lagi di akhirat. Nanti di akhirat jangan tanya sudah. Direkod oleh Allah Subhanahu wa taala message email daripada orang berada dalam barzakh, bagaimana kehidupan di dalamnya kalau orang itu beriman dan juga beramal saleh. Demikian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal saleh adalah kunci kebahagiaan yang sebenar. Dengan itu dididik sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal ibn Rabah berasal daripada Habasyah, berkulit hitam. Asalnya hamba sahaya, diseksa, dihina. Islam mengangkatnya untuk menjadi orang yang terpuji dan termulia. Bukan karena warna kulitnya, bukan karena asal usulnya, bukan karena keturunannya, tapi imannya, istiqamahnya, taatnya, pembelaannya kepada Allah dan juga Rasulnya, cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mengangkat Bilal ibn Rabah. Ketika beliau nazak, istrinya mengatakan, wa karbah, susahnya aku, beratnya aku, betapa susahnya menghadapi keadaan seperti ini, kata istrinya. Memanglah itu akan satu hal yang musibah yang besar kalau berpisah dengan orang yang disayang. Kata Bilal ibn Rabah dalam nazaknya, dalam sakaratul maut, mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, jangan kau mengatakan wa karbah, jangan kau mengatakan alangkah susahnya, tapi balik wa tarabah, alangkah senangnya, alangkah gembiranya. Ya Bilal, bukankah sakaratul maut itu adalah dahsyat, punya sakit? Bukankah di antara doa Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Allah ringankan pedihnya sakaratul maut? Bukankah itu pedihnya sakaratul maut lebih dahsyat daripada orang ditetak dengan pedang 300 kali pukulan dengan pedang? Dahsyat. Tapi Bilal mengatakan wa tarabah, senangnya aku, gembiranya aku. Ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Esok saya jumpa dengan orang-orang yang dikasihi Muhammad dan juga teman-temannya. Di mana mau jumpa? Di barzakh. Di akhirat belum, nanti lagi hari kiamat. Di barzakh dulu. Saya senang mau jumpa dengan orang-orang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakhnya. Apa sebab beliau boleh garanti untuk bertemu dengan Rasulullah? Imannya, amal solehnya. Itu yang menjadi asbab kepada Bilal mengatakan alangkah bahagianya, alangkah senangnya, alangkah happy-nya aku. Hadirin hadirat. Demikian kita memahami cara para sahabat memahami arti kehidupan bahagia di dunia dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah dan juga beramal saleh. Atas dasar ini Nabi Muhammad mendidik para sahabat. Atas dasar ini Nabi Muhammad SAW mendidik umatnya untuk istiqamah dalam iman dan juga amal saleh. Iman dan amal saleh di rumahnya. Iman dan amal saleh mendidik anak-anaknya. Iman dan amal saleh tanggung jawab suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya. Iman dan amal saleh jiran dengan jirannya, tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak merugikan kepada jirannya. La yu'min ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, kalau jiran tidak merasa aman daripada gangguannya. Hari-hari dipasang lagu dengan sekuat-kuatnya, 10 rumah jiran boleh dengar sampai terganggu mereka daripada untuk rehat. Ada orang yang tidak memahami arti iman dan juga amal soleh, hatta dia pergi ke masjid hari-hari, hatta dia tak pernah miss salat 5 waktu hari-hari. Kalau hidupnya mengganggu kepada jiran, tak ada makna pada ibadah yang ia lakukan. Karena iman itu tidak hanya hubungan kita dengan Allah,
Tapi hubungan kita dengan sesama manusia, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman kamu kalau jiran kamu tidak merasa aman daripada gangguan kamu. Demikian sabda Nabi Muhammad, mazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Jibril kerap kali ingatkan kepada aku tentang hak jiran, sehingga aku menyangka kalau satu hari jirannya akan menjadi ahli waris. Yani khawatir kalau orang meninggal dunia tak ada warisnya, jiran boleh warisi. Karena terlalu kerapnya Nabi mengingatkan, Jibril mengingatkan kepada Nabi tentang hak kejiranan. Iman dan amal saleh menjadi teras pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, sehingga mereka menjadikan itu harga mati yang tidak boleh dijual belikan. Apapun yang menjadi tawaran kepada mereka, iman dan juga amal saleh, sehingga mereka beriman dan amal saleh pada pekerjaan mereka, pada tugasan mereka. Salah seorang daripada mereka diberi amanah oleh baginda Rasulullah SAW untuk bekerja di Baitul Mal. Baitul Mal kalau sekarang mungkin Kementerian Keuangan atau Kementerian Bahagian Ekonomi. Salah seorang daripada mereka adalah namanya Abdullah ibnu Rawahah, pakar dalam bidang perekonomian, dalam bidang pertanian. Yakni Abdullah ibnu Rawahah kemahirannya itu boleh mengetahui kuantiti korma yang masih ada di pokoknya walaupun tanpa ditimbang. Itu tangkai korma kalau berada di atas pokok kormanya, dilihat saja macam itu, ini betul, oh ini ada sekian kilo, yang ini sekian kilo, yang ini sekian kilo. Mana orang boleh tahu kalau tanpa ditimbang zaman kita sekarang? Abdullah ibn Rawahah salah seorang yang pakar untuk menghitung kuantiti korma yang masih ada di pokoknya. Beliau dilantik oleh Nabi di Baitul Mal. Di sini kita memahami bahwa Rasulullah melantik orang yang mahir dan juga ahli dalam bidangnya. Jangan sekali-kali melantik orang kalau bukan membidangi bidang tersebut, akan hancurlah pekerjaan itu kalau diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau satu tanggung jawab diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Demikian sabda Rasulullah SAW. Abdullah ibn Rawahah dilantik sebagai wakil kementerian atau Baitul Mal untuk datang ke perkampungan Yahudi di Khaybar untuk membahagikan hak kaum muslimin akan korma yang sudah disepakati antara kedua belah pihak, mana yang menjadi hak kaum muslimin dan mana yang menjadi hak orang-orang Yahudi. Maka setiap tahun Abdullah bin Rawahah akan datang dan menghitung. Setiap kali hitungan itu dihitung tepat dan persis. Hatta diturunkan timbang balik memang pun persis seperti itu. Sehinggalah satu hari Abdullah bin Rawahah didatangi oleh ketua Yahudi di Khaybar. Katanya, ya Abdullah, apa kata kamu berikan kami daripada korma ini lebih daripada apa yang menjadi hak kaum muslimin? Jangan beritahu betul-betul. Beritahu yang tak betul. Tak ada siapa yang akan mendedahkan perbuatan kamu itu. Karena kamu datang seorang. Sebagai balasan, kami sudah himpulkan harta benda milik istri-istri kami, barang kemas. Sebagai hadiah untuk kamu, tadi namakan rasuah, bagi nama hadiah. Untuk kamu. Dengan catatan, kamu berikan kepada kami peruntukan korma yang lebih. Orang Yahudi lebih perlukan kepada korma berbandingkan kepada harta benda. Karena untuk keperluan mereka, untuk melangsungkan kehidupan, walaupun apa yang sudah diperuntukkan untuk mereka cukup, tapi mereka tetap ingin banyak sebab mereka sentiasa punya rasa buruk sangka kalau takut miskin. Takut habis. Macam itu Allah Subhanahu wa taala turunkan al-manna was-salwa kepada Nabi Musa dan juga Bani Israel. Manna wassallah, hari ini makan, hari ini kenyang, habis. Esok Allah turunkan balik, lusa Allah turunkan balik, tak ada yang disimpan. Bani Israel tak mau. Saya mau makanan yang boleh kami simpan. Kalau disimpan, dia yakin esok ada makanan sebab disimpan. Lebih percaya kepada perbuatannya yang menyimpan makanan berbandingkan apa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hari-hari dia tak perlu masak, tak perlu tanam, tak perlu apa. Diberi hari-hari demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Manna wassalwa. Katanya tidak mahu tanaman yang minta itu kacang dal, minta itu basal,
Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Udkhulu Misra. Kalau kamu mau itu, okelah, pergi ke Mesir situ, buat sendiri tanaman sendiri, bikin susah payah. Susah payah menanam, susah payah menuai, berbandingkan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari boleh makan, boleh minum tanpa berbuat apa-apa, tapi tak percaya dengan janjinya Allah. Lebih percaya dengan simpanan yang boleh disimpan. Berapa ramai zaman kita sekarang lebih percaya dengan simpanan bank account-nya daripada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang takut miskin walaupun dalam bank account-nya sudah boleh hidup selama 10 tahun. Berapa ramai orang yang sudah banyak tapi masih tetap juga nak walaupun dengan cara yang tidak dihalalkan dalam syariat Islam. Rakus, tamak. Tidak demikian yang berlaku kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Rawahah ketika dia offer demikian. Katanya, saya diutus oleh orang yang saya cintai, yaitu Rasulullah, kepada orang yang saya sangat benci, yaitu kamu. Tidaklah saya akan mengurangkan hak kamu walaupun saya benci, dan tidaklah saya akan menambahkan apa yang menjadi hak kaum muslimin dan Rasulullah walaupun saya sayang kepada mereka. Adil, jujur, amanah, tarbiyah iman dan juga amal saleh. Dalam pekerjaannya, dalam tugasannya, dalam apapun yang diamanahkan olehnya. Demikian hidupnya Abdullah ibn Rawahah bahagia walaupun dalam kesederhanaan dalam hidup. Letak kebahagiaan terletak pada pemberian yang diberikan oleh Allah dalam hati seseorang. Ianya tidak didapat hanya sekedar secara fisikal, melainkan kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hatinya akan hakikat hidup bahagia. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di antara tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kehidupan bahagia adalah hidup aman dan juga tentram. Hadirin hadirat, aman ini adalah bukan kita yang cipta, tapi aman ini Allah yang kasih. Dengan syarat kalau kita mengambil langkah-langkah yang diperintahkan oleh Allah, maka akan diberikan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri beriman dan juga bertakwa, beramal saleh, kami berikan kepadanya kehidupan yang keberkatan daripada langit dan juga bumi. Jadi keberkatan daripada langit dan bumi itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keberkatan langit, bala ditolak. Di antara keberkatan daripada langit, keamanan diberi. Di antara keberkatan daripada bumi, tanah subur dan juga hidup dalam keadaan aman dan juga tentram. Namun, kehidupan aman dan tentram ini boleh berubah menjadi malapetaka dan musibah kalau penduduk negeri itu tidak memenuhi syarat apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika penduduk bumi suka berselisih, jika penduduk bumi melakukan pergaduhan dan juga perkelahian ataupun permasalahan sampai kepada peringkat kebencian, di sini akan turun musibah di mana Allah Subhanahu wa taala akan mencabut pertolongannya dan keamanannya. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kamu berselisih, jangan kamu bermusuh, jangan kamu begaduh. Jika kamu berbuat demikian, akan diambillah pertolongan Allah Subhanahu wa taala daripada kamu sehingga kamu tak akan mendapatkan ketentraman wal iyad billah. Oleh sebab yang demikian, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan bersyarat dengan iman dan juga dengan amal saleh. Di zaman Rasulullah sebagai penutup, di zaman Rasulullah ada seorang sahabat Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab, punya hamba sahaya namanya Jahjah. Kemudian ada seorang lagi daripada Ansar yang datang ke satu perigi untuk mengambil air. Jahjah sampai untuk mengambil air. Seorang daripada Ansar datang untuk mengambil air. Perigi itu hanya ada satu baldi sahaja. Jadi kalau mengambil air kena tunggu giliran. Satu ambil, satu tunggu. Dua-dua tak mau mengalah. Saya dulu, kata ini saya dulu. Katanya saya dulu. Yang bilang saya dulu. Tarik menarik baldi.
last kali masing-masing naik marah. Kalau sudah permulaan berselisih mulut, maka syaitan letakkan minyak pada perselisihan itu. Supaya tindakan itu bukan hanya kepada mulut, tapi mungkin kepada tangan dan lain sebagainya. Maka lelaki itu mengatakan, ya ma'asyaral muhajirin. Dia panggil golongan muhajirin karena dia daripada anak buahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar daripada golongan muhajirin. Yang ini daripada ansar. Dia panggil, ya ma'asyaral ansar. Panggil golongan ansar. Kumpul dua-dua. Sambil masing-masing sudah memegang pedang untuk berlawan satu dengan yang lain. Datang Rasulullah dan menegur kepada mereka, adakah kamu akan melakukan perbuatan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yakni perkauman ataupun memanggil hanya kelompoknya sendiri tanpa menghargai persaudaraan kepada yang lainnya. Kata baginda Rasulullah, sikap ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Maka ditinggalkan oleh Rasulullah supaya mereka semua bergerak melangsungkan perjalanan dan mengelakkan daripada perkelahian. Apa hikmah yang kita ambil dari sini? Dua orang itu berselisih, memanggil kelompok masing-masing gara-gara baldi. Kita kena tahu apa sebab dan apa yang akan kita korbankan dengan sebab. Jangan sampai pengorbanan kita lebih berat, lebih besar, lebih berharga daripada sebab yang kita boleh bertolak ansur. Yang lebih berharga adalah ikatan persaudaraan dengan iman dan juga amal soleh. Yang lainnya adalah boleh bertolak ansur. Tapi ikatan persaudaraan dan iman adalah hal yang dianugerahkan oleh Allah yang menjadi sebab keamanan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika penduduk negeri itu beriman dan beramal saleh, maka akan diberikan keberkatan oleh Allah daripada langit dan juga daripada bumi. Kita berdoa kepada Allah dalam majelis yang penuh dengan barakah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan iman dan juga amal saleh prinsip kita dalam hidup meraih kebahagiaan. Letak dalam kita punya otak dan kita punya pemahaman. Hidup bahagia kuncinya iman dan juga dengan amal saleh. Fahami arti kebahagiaan walaupun sejuta masalah dilalui, karena ada bersama dengan kita Allah yang boleh mengangkat segala kesusahan. Sementara kalau Allah tidak mahu mengangkat kesusahan, siapa saja mahu mengangkatnya, tak akan terangkatlah kesusahan tersebut. Dengan demikian kita merayu kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hakikat makna kebahagiaan. Dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan dan ketenteraman untuk wilayah kita Selangor, untuk Malaysia juga, dan juga untuk masyarakat di mana saja umat Islam di mana saja berada ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang menimpa baru-baru ini yang menjadi pembicaraan dan juga viral di seluruh Malaysia khususnya adalah kes yang berlaku kepada adik arwah Zara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan yang sudah pergi, mudah-mudahan ia tergolong daripada orang-orang yang kumpulkan bersama dengan para syuhada. Yang berbuat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan hukumannya di dunia dan juga di akhirat, melainkan kalau dia insaf terpulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat apa saja, karena dia adalah Tuhan yang berhak berbuat apa saja kepada hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan negara kita negara yang aman, dalam menyambut hari kemerdekaan ini adalah dalam keadaan tentram dan baik, dan mudah-mudahan kita dijadikan golongan generasi yang menghargai perjuangan orang-orang terdahulu dalam memerdekakan negara ini dan menjadi contoh kepada generasi yang akan datang. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat aman untuk ditambahkan aman lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam golongan orang-orang bersyukur akan nikmat baiknya keadaan dan situasi. Mudah-mudahan dengan bersyukur akan ditambahkan lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan rumah tangga kita bahagia ya rabbal alamin. Walaupun hidup bersederhana, mudah-mudahan dikasih bahagia. Walaupun dalam kesusahan, mudah-mudahan diberi kebahagiaan. Walaupun dengan harapan semoga susahnya diangkat oleh Allah, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kebahagiaan yang kita minta kepada Allah diberi oleh Allah bukan hanya di dunia, tapi di barzakh juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tergolong seperti golongan Habib bin Najjar dan juga para syuhada yang gembira berada di alam barzakhnya, karena tak seorang pun daripada kita melainkan akan pergi juga ke situ. Cepat atau lambat, hanya masa saja menentukan. Mudah-mudahan tempat yang akan datang itu lebih baik bagi kita berbandingkan yang ada di dunia ini ya rabbal alamin. Diberikan oleh Allah husnul khatimah setelah umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat ya rabbal alamin. Hidup di barzakh bersama dengan orang
orang-orang yang saleh, dengan para syuhada, orang-orang yang bahagia. Di akhirat bersama dengan orang-orang bahagia. Di surga bersama dengan imam yang mengajarkan kepada kita arti hidup bahagia, Nabi Muhammad SAW, yang pernah mengikat perutnya dengan 2 batu karena terlalu lapar, tapi bahagia walaupun ikat perutnya dengan batu karena ia adalah beriman dan juga beramal saleh. Hakikat kehidupannya dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la minna wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruma ya arhamar rahimin. Berkati pengurusi majlis dan juga pengurusi masjid Assalam, dan upaya untuk menyempurnakan juga untuk menambahkan bumbung di luar masjid, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disediakan oleh Allah orang-orang yang pemurah untuk membantu menyempurnakan rumahnya Allah, agar supaya rumahnya disempurnakan oleh Allah, barzakhnya disempurnakan oleh Allah, akhiratnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Tetamu-tetamu yang datang yang daripada Datuk Jo dan juga wakil daripada polis dan semua yang hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehadiran tetamu-tamu VIP ini dengan tambahan rahmat dari Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan bantuan oleh Allah, diberikan ilham yang baik oleh Allah untuk menjalankan tugas dengan baik seperti mana dikehendaki sebagai seorang muslim yang beriman dan juga beramal saleh. Yang hadir mudah-mudahan diberkati semua oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya, keluarganya, kesehatannya, ilmunya, pemahamannya, ma'rifahnya, dan segala hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah.